Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas kembali lanjutan dari materi kita di falsafah tarbiyah al-islamiyah. Filsafat atau falsafah pendidikan Islam. Kita sampai di poin keempat ya, tentang kenapa kita harus mempelajari falsafah pendidikan Islam. Nah, di poin keempat ini, masih ingat poin yang ketiga? Ya, memunculkan konsep pendidikan yang baru. Maka di poin keempat ini, kita akan membahas tentang hajatun nazmi wa dirasati tarbawiyah fil alamil arabi wal islami ila falsafatin tarbawiyatin islamiyah muhaddadah. Yang pegang kitabnya silakan dibuka di halaman 64. Ya, halaman 64. Di poin 4 ini kita membahas tentang kebutuhan sistem dan studi pendidikan di dunia Arab dan Islam untuk filsafat pendidikan Islam yang muhaddadah, spesifik. Beliau menyampaikan, Dr. Majid Ihsan Al-Kailani, fi awqatit takhalluf wal hazaim allati tamurru bihal umam yabda'ul khubara juhudahum lil bahthi anil asbab bifahsin nazmit tarbawiyah al-qa'imah. Jadi pada masa kemunduran dan kekalahan yang dialami oleh bangsa-bangsa, ini maksudnya adalah setelah perang dunia itu. Jadi banyak terjadi kemunduran, kemerosotan, terutama dialami oleh bangsa-bangsa atau negara-negara Islam. Para ahli kemudian mulai berupaya untuk mencari penyebab kemunduran tersebut dengan memeriksa apa yang diperiksa pertama kali. Yang diperiksa adalah apa? Bifahsin nazmi at-tarbawiyah. Yakni memeriksa sistem pendidikan ya, al-qaimah yang ada. Jadi sistem pendidikan yang selama ini berjalan seperti apa, itu langsung diperiksa. Karena para ahli kemudian menduga akar permasalahannya adalah di apa? Sistem pendidikan. Wal qa'idatu fi dzalika. Nah, sebelum ini maka kita juga harus mencontoh hal ini. Jadi kalau terjadi permasalahan di masyarakat, terjadi permasalahan dalam sebuah bangsa, jangan ke yang lain-lain dulu. Apa yang harus diperiksa adalah sistem pendidikannya. Begitu pula dengan manusia secara umum. Anak misalkan, kok begini, kok begitu, dan seterusnya. Yang pertama kali harus kita telusuri adalah pendidikan yang sudah dialami oleh anak ini. Fadal. Ya, bila tadi kita baru mulai ya. Fadal. Salam. Fadal. Ada. Kita juga demikian. Kalau kita mendapati sesuatu yang salah pada diri kita, maka yang perlu kita telusuri pertama kali adalah pola didik kita. Jadi jangan yang diperiksa itu apakah kantong kita kurang isinya dan lain sebagainya, bukan. Tapi yang harus kita periksa pertama adalah tentang pendidikan. Wal qa'idatu fi dzalik anna at-taqadduma wat takhallufa yabda'ani fil muhtawayatin nafsiyah wal fikriyah. Nah, prinsipnya atau kaidahnya adalah bahwa at-taqaddum tadi, kemajuan wa takhalluf dan
kemunduran atau kemerosotan itu berawal dari isi psikologis dan fikriyah, intelektual. Jadi maju atau mundurnya seseorang, maju atau mundurnya sebuah masyarakat dan bangsa, itu dimulai dari mana? Berawal dari an-nafsiyah, al-muhtawayat, an-nafsiyah wal fikriyah. Jadi sisi psikologis dan juga sisi pemikiran, fikriyahnya. Tsumma yantashirani fi mayadinil hayatil mukhtalifah. Ya, kemudian menyebar ke berbagai bidang kehidupan. Jadi berawal dari psikologisnya dan ya intelektual, pemikirannya, fikirnya. Baru setelah itu nanti akan menyebar ke bidang-bidang yang lain. Wa hadza ma yuwajjihu ilaihil Qur'an al-Karim 'inda qaulihi ta'ala. Ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka. Pada diri mereka ada psikis, nafsiyah tadi, dan fikriyah. Jadi psikis dan pemikirannya dulu yang harus diubah. Jangan yang lain. Oh mungkin ini pakaiannya yang ini. Misalkan memperbaiki guru-guru gitu. Apa yang harus diperbaiki? Apakah isi kantongnya? Apakah ini dan seterusnya? Kalau terjadi permasalahan, biasanya masalahnya adalah di al-muhtawayat an-nafsiyah wal fikriyah. Di maju dan mundurnya seseorang, maju dan mundurnya sebuah masyarakat, maju dan mundurnya sebuah bangsa, ini adalah masalah al-muhtawayat an-nafsiyah wal fikriyah. Itu isi dirinya itu apa sih? Isi kepalanya itu apa kan gitu. Laqad ahassal fikrul islami al-hadith bihadhil mushkilah. Ya. Jadi pemikiran Islam modern, ya, al-hadith, ini telah menyadari hadhil mushkilah, permasalahan ini. Udah ketahuan ini masalahnya pendidikan. Hina bada'al qaul anna inhitatal alam al-islami al-mu'asir wa takhallufuhu yukamminani finhirafihi 'anil islami wa annal 'audata ilal islam hiyal 'ilajus syafi min hadzal inhitat wa hadza takhalluf. Perhatikan kalimat ini. Tadi sudah ada kesadaran ya. Dengan menyatakan bahwa kemerosotan, jadi inhitat tadi, kemerosotan dan at-takhalluf, keterbelakangan dunia Islam kontemporer, ya, al-mu'asir, bersumber dari penyimpangan ajaran Islam. Jadi sumbernya adalah inhiraf anil Islam. Jadi kemerosotan kita, kemunduran kita ini adalah akibat, karena kemarin sudah bahas di poin ketiga. Karena kita, ya, jadi Barat itu maju karena meninggalkan, iya, dogma-dogma ini ya kan gitu. Kaum muslimin mundur karena meninggalkan Islam, nilai-nilai keislamannya. Wa annal audah tadi, ya. Dan kembali kepada Islam, ilal Islam, hiya ilaj asy-syafi. Ini adalah obatnya. Nah, kalau sudah ketahuan permasalahannya karena meninggalkan nilai Islam, obatnya adalah kembali kepada Islam tadi. Ya, ini adalah obat min hadzal inhitat wa hadzat takhalluf. Obat penyembuh dari kemerosotan dan keterbelakangan. Selesai tidak permasalahan kita? Selesai. Sadar sakitnya apa, kemudian tahu harus melakukan apa, itu juga belum cukup ternyata. Kalau seandainya cukup, sudah banyak orang berteriak kan, ayo kembali ke Islam, ayo kembali ke Islam. Tapi apakah masalahnya selesai? Tidak. Nah terus, apa lagi masalahnya? Kita bahas.
Wa minal wadih anna mithla hadhil maqulat tabqa fi marhalatil ihsas bil mushkilah. Ya. Jelas bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini hanya berada pada tahap merasakan masalah. Baru al-ihsas bil mushkilah. Baru menyadari merasakan masalahnya. Wala tata'addaha ila marahil tahdidil mushkilah. Belum sampai melampaui tahap-tahap mendefinisikan masalah. Jadi orang baru ngerasa itu tidak cukup. Harus sudah bisa mendefinisikan masalahnya. Ya, saya sedih. Saya prihatin, ya kan? Nah, Anda sedih itu kenapa? Anda prihatin kenapa? Saya gundah dengan kondisi hari ini. Ya, terus Anda gundah itu kenapa gitu? Terus harus ngapain gundah itu? Hanya saya gundah, saya gundah, saya gundah. Itu baru tahap apa tadi? Al-ihsas bil muskilah. Belum sampai tahap tahdid al-muskilah. Wa jam'il ma'lumat wa tahliliha. Dan mengumpulkan serta menganalisis informasi. Sudah? Jadi ngerasa gundah saja nggak cukup. Makanya jangan hanya mewariskan kegundahan. Antum warisi doang kegundahannya, tapi tidak sampai tahdidil muskilah wa jam'il ma'lumat wa tahliliha. Ya, ngumpulin informasi, kemudian menganalisis, ya percuma. Gundah-gundah doang. Makanya Rasul itu di tengah kegundahannya itu juga mikir, merenung. Ya, terus harus bagaimana? Belum ketemu solusinya. Tahanus, melihat kondisi masyarakat dari kejauhan. Ya. Kemudian tidak menceburkan diri dalam kesesatan masyarakat, tetap konsisten melakukan kebaikan dan seterusnya, itu yang boleh dilakukan. Waqtirahil hululi wa tatbiqiha. Nah, ini langkah berikutnya lagi nih. Berarti sudah berapa langkah tadi setelah al-ihsas bil muskilah tadi? Al-ihsas bil muskilah, ngerasain masalahnya apa. Kemudian tahdid al-muskilah, mendefinisikan masalah. Jam'ul ma'lumat wa tahliluha, mengumpulkan informasi serta menganalisa. Kemudian iqtirah al-hulul wa tatbiq. Ya. Apa? Iqtirah, mengusulkan solusi dan penerapannya. Jadi harus ada ini loh. Kalau masalahnya begini, ini kemudian diamati, harus ada. Iya. Contoh misalkan, ayo kita tinggalkan riba menuju kepada Islam gitu kan. Tinggalkan riba, keluar semua dari bank. Terus? Iya. Ya, terus apa setelahnya? Sistem pendidikan barat itu bobrok segala macam dan seterusnya. Terus? Ayo kita kembali ke Islam. Iya, kembali ke Islam. Gimana caranya? Iya kan? Solusinya apa setelah itu? Jadi nggak sederhana mengobati masyarakat yang sakit, mengobati sistem pendidikan yang sakit. Sama lah kayak dokter, ketika ini rasanya kayaknya masalahnya ini. Kemudian setelah itu dikumpulkan informasi, biasanya kan nanya, ini makan apa aja, ini apa aja biasanya, punya riwayat apa, baru ketahuan, oh ini. Oh kalau begitu berarti kamu nggak boleh makan ini. Nah kalau saya nggak boleh makan ini, terus solusinya? Kan saya harus bagaimana, kan begitu cara ini penanganan. Kita lanjut ya. Jelas ya ini ya? Kecepatan tidak? Dah, alhamdulillah. Wastikhlasin nata'ij wa taqwimiha. Tahapan keberapa nih berarti? Kelima. Serta menarik kesimpulan, istikhlas, ya. Istikhlas an-nata'ij, menarik kesimpulan. Wa taqwimiha, dan mengevaluasinya. Jadi setelah menentukan kesimpulan, setelah itu juga harus ada proses takwim, evaluasi.
kama tuqarriru kama taqarrara khutuwatul bahats al-ilmi, ya, sebagaimana ini ya, langkah-langkah penelitian ilmiah, kan begitu. Memang sudah ada apa namanya urutan bagaimana cara berpikir dan bagaimana cara bertindak. Jadi runut. Jadi dalam tindakan seseorang itu memang harus ada urutan, ada tahapan. Jangan asal. Itulah pentingnya ilmu sebelum amal. Jadi tahu dulu bagaimana perencanaan untuk melakukan sebuah tindakan. Walau annana hawalna tahdidal mushkilah allati yu'ani minhal alam al-islami. Jika kita mencoba mendefinisikan masalah yang dihadapi dunia Islam, lawajadna annal bu'da 'anil Islam sababuhur ra'isi ajzun nadmit tarbawiyyah fil 'alamil islamil mu'asir an ikhrajin naw'al matlub minal insan. Oh, panjang ini Kak, berhenti koma titiknya di mana ini? Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi kalau kita mencoba mendefinisikan masalah yang dihadapi dunia Islam, kita akan menemukan bahwa jauhnya kita dari Islam adalah as-sabab ar-ra'isi tadi ya. Penyebab utamanya. Yakni ajzun nadmit tarbawiyyah fil alamil islamil mu'asir. Yaitu kegagalan sistem pendidikan di dunia Islam kontemporer. An ikhrajin naw'al matlub, dalam menghasilkan jenis manusia yang memenuhi syarat. Ya. Jadi banyak ternyata lembaga pendidikan Islam itu justru apa? Gagal menghasilkan produk yang diinginkan. Jadi pertama tadi masalah utamanya adalah jauh dari Islam, ya, yaitu kegagalan sistem pendidikan di dunia Islam kontemporer ini dalam menghasilkan jenis manusia yang memenuhi syarat untuk mendiagnosis krisis yang ada. Jadi, kita ini gagal menghasilkan apa? Produk berupa al-insan al-mu'ahhal litashkhisil azimmah al-qaimah. Ini gagal menghasilkan manusia-manusia yang memenuhi syarat untuk mendiagnosis krisis yang ada. Karena tidak banyak. Coba hasil pendidikan kita hari ini tidak banyak menghasilkan orang yang mampu mendiagnosis permasalahan-permasalahan atau krisis-krisis yang dihadapi terjadi di masalah kontemporer hari ini. Ini kan menandakan gagalnya pendidikan. Coba dulu kita lihat. Ketika terjadi permasalahan di masyarakat, Imam Al-Ghazali itu kan sampai berpikir lama itu. Kemudian akhirnya beliau menemukan permasalahan umat adalah ini. Kemudian beliau menawarkan sebuah solusi. Bahkan beliau juga mengarang kitab. Ya. Ada ilmu agama ada, tetapi terasa mati kan gitu. Makanya beliau membuat kitab Ihya Ulumuddin. Sistem pendidikan hari itu berhasil mencetak orang-orang seperti ini yang mampu mendiagnosis permasalahan-permasalahan umat. Dan zaman dulu sangat melimpah ya, ulama-ulama kita itu. Mereka mampu mendiagnosis masalah-masalah keumatan. Tsumma istikhlas al-hulul al-islamiyah al-munasibah. Selain bisa mendiagnosis krisis yang ada, kemudian bisa merumuskan solusi-solusi Islami yang tepat. Ya. Ini produk-produk yang harus kita hasilkan, ini produk-produk seperti ini loh. Nah, tantangan berikutnya berarti kan, lah terus kurikulumnya apa untuk menghasilkan manusia-manusia seperti ini? Metodenya apa? Bagaimana cara didik dan melahirkan orang-orang seperti ini?
Makanya kalau kita perhatikan, orang-orang seperti guru kita itu tidak banyak. Orang-orang seperti Ustadz Budi itu nggak banyak yang bisa menyadari permasalahan umat, kemudian mencoba mengumpulkan informasi, menganalisis, bahkan mengusulkan sebuah solusi. Sama tadi. Baik. Fala yakfi an-nasiha bil ummah bi'a'la aswatina. Tidak cukup kita berteriak kepada umat ini dengan suara sekencang-kencangnya, suara sekeras-kerasnya. Apa? Audu ilal Islam, audu ilal Islam. Ayo kembali ke Islam, ayo kembali ke Islam. Banyak kalau orang-orang begini banyak, ya, banyak. Kembali ke Islam, ayo kembali ke sunnah. Ini kita sudah jauh dari sunnah. Iya. Banyak enggak? Banyak. Kembali ke Islam, kembali ke sunnah. Ini kita begini nih karena jauh dari sunnah, jauh dari iya betul. Nggak cukup, begini doang nggak cukup. Kan tadi kalimatnya Masya Allah. Fala yakfi an-nasiha bil ummah bi'a'la aswatina. Kama huwa mantiqul khutaba wal aqliyah al khitabiyah. Seperti logika para khotib dan mentalitas retoris. Jadi khotib maksudnya adalah orator. Orang kenceng banget ngomongnya. Ayo kembali ke Islam. Ini seterusnya. Tapi tidak menganalisa, tidak menawarkan solusi dan lain sebagainya. Wa innama nahtaju ila fuqaha'i uli albab. Yang kita butuhkan apa sih? Para ahli fikih yang berpikir tentang masalah-masalah. Ya. Jadi yang kita butuhkan adalah fuqaha uli albab. Fuqaha di sini jangan diartikan yang hanya ahli fikih saja. Jadi kata fiqh itu asal mulanya adalah faqihah ya, paham. Qaumun la yafqahun. Jadi paham itu permasalahan, bukan maksudnya paham masalah fikih saja, bukan. Di sini lebih umum, luas maknanya ya. Yang mana para ulil albab ini adalah yatafakkaruna fil mushkilatil musta'siyah wal amrad al muzminah. Nah, yang berpikir tentang masalah-masalah yang sulit dan penyakit-penyakit yang kronis, muzminah. Wa yusakhisuna asbabaha wa a'radaha. Lalu merujuk setelah berpikir kemudian mendiagnosis ya. Mendiagnosis asbab, mendiagnosis penyebab-penyebabnya serta a'rad ini gejala-gejalanya. Gimana kita cara memunculkan orang-orang seperti ini? Bisa mendiagnosis masalah sebab kemudian bisa melihat gejala-gejalanya. Ini kalau begini berarti masalah ya. Ini kalau begini dan ini berarti begini ya. Summa yubalwiruna hajatil mujtama'at al-islamiyah. Kemudian merumuskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Islam. Ini jangan sampai lepas ini ya, berharga semua ini kalimatnya. Harus nyambung. Ini seperti sebuah silsilah. Nggak boleh putus. Summa yatawajjahuna lil masdar al-islami. Kemudian ia merujuk ke sumber-sumber Islam. Liyatadabbaru ayatihi
untuk mentadaburi atau merenungkan ayat-ayatnya. Wa yaqilu nususahu wa yastakhrijul hulula wal mu'alajat al-lazimah. Kemudian memahami teks dan mengekstrak solusi-solusi dan pengobatan yang diperlukan. Insyaallah. Ya. Banyak orang bisa baca Quran, banyak orang bisa ngafal Quran. Tetapi yang sampai bisa memahami teks, kemudian mengekstrak solusi-solusi, karena proses tadabbur tadi ini tidak banyak. Sampai bisa menemukan obat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kalau memang sudah ketahuan ini, permasalahan umat kita ini adalah diantaranya tidak bisa bersatu. Iya. Perbedaan. Tidak bersatunya umat ini berarti penyebabnya apa? Nah, kalau sudah ketemu terdiagnosa masalahnya, kelihatan gejala-gejalanya, kemudian kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah kan? Setelah itu bisa menemukan formula tidak? Dari Al-Quran dan As-Sunnah itu untuk mengobati permasalahan tersebut. Apa berarti? Bagaimana caranya untuk menyatukan umat ini? Menyikapi perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat ini. Bagaimana cara? Ya, gitulah ya. Ya, hijau-hijau. Kita lanjut ya. Summa tatahawwal hadhil afkar wal hulul al mustakhraja ila tatbiqat wa mumarasat ala aidi khubara mudarribin. Kemudian hal tadi ya yang sudah sampai ketemu apa tadi? Ekstrak solusi-solusi dan pengobatan tadi, kemudian diubah menjadi aplikasi dan praktek oleh para ahli terlatih. Nah, tadi berubah menjadi ini ya, al-afkar tadi dan al-hulul tadi yang al-mustakhrajah sampai menjadi tatbiqat wa mumarasat ala khubara'i mudarribin. Ya. Di tangan para ahli yang terlatih. Summa tatajassad fi hayatil afrad wal jama'at fi mumarasat wa qiyam wa maharat yuwajjihuha hukama muahhilun. Dan akhirnya diwujudkan dalam kehidupan individu. Ya. Afrad wal jama'at dan kelompok fi mumarasat wa qiyam tadi. Dalam bentuk praktek dan nilai-nilai. Wa maharat dan keterampilan-keterampilan. Yuwajjihuha hukama muahhilun. Yang dipandu oleh cendekiawan yang memenuhi syarat orang ahli. Jadi berubah nanti ujungnya adalah praktek ya. Jadi aplikasi dan nilai-nilai dan keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai semuanya dipandu oleh ahlinya. Ya begitu cara merumuskan mengobati masyarakat ini. Dan itu tugasnya dunia pendidikan. Mungkin ini kita akan ketemu hal seperti ini di lingkungan yang ini ya lebih kecil ya. Misalkan yang guru ya, karena ketemu di ruang lingkup santri-santri. Ini harus dilakukan. Mendiagnosa, mengumpulkan informasi tadi. Kemudian menemukan ini, ekstrak solusinya, obatnya, menjadi penerapan, praktek, aplikasi, nilai-nilai yang harus ditanamkan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan dalam pengawasan, makanya don't try this at home. Harus dalam pengawasan.
Baru setelahnya kita akan berbicara tentang lembaga pendidikan. Sudah kebanyakan belum? Satu paragraf lagi ya? Atau selesai? Masih panjang ini. Wal muassasat at-tarbawiyah al-qa'imah fil alam al-islami, dan lembaga-lembaga pendidikan di dunia Islam, ya, hiyal mas'ulah, ialah yang bertanggung jawab, ya, an ikhraji hadhihin namadhij minal mufakkirin wal khubara wal hukama al munfidhin, untuk melahirkan para pemikir, para pakar, al-hukama, orang-orang yang bijaksana, wal munfidhin, orang-orang yang bisa menjadi eksekutor, melakukan tugas. Jadi tugasnya lembaga pendidikan untuk melahirkan orang-orang seperti ini. Tidak semuanya harus jadi munfid. Ya. Harus ada mufakir, khubaro, al-hukama, yang orang bijak, menimbang ini dan seterusnya. Sehingga ada yang memberikan pertimbangan, ada yang memberikan kritik, ada yang memberikan saran. Baru setelah bulat semuanya, eksekutor bertindak. Sebagai guru pun kita harus jeli untuk melihat potensi anak-anak didik kita. Ada yang memang dia pemikir kan, lihat aja nanti kalau dia pemikir itu karakternya kayak gimana kan. Mikir. Ada yang bijak banget kan. Ada yang tas-tas. Nah, ini munfid ini. Tas-tas, jangan diajak mikir lama-lama. Walakinnaha mazalat la tamlikul mu'ahalat walal istirajiyat walal manahij al-lazimah lil qiyam bihadzal daur. Namun mereka masih belum memiliki kualifikasi mu'ahalat dan strategi istirajiyat walal manahij manahij kurikulum, ya, al-lazimah yang diperlukan bihadzat daur untuk menjalankan peran ini. Ini lembaga pendidikan ini maksudnya. Lembaga pendidikan itu dikatakan masih belum memiliki kualifikasi. Lembaga pendidikan hari ini loh, terutama pendidikan Islam. Padahal harusnya ini adalah tanggung jawab pendidikan ini, lembaga pendidikan untuk melahirkan orang-orang seperti tadi. Tapi dikatakan oleh beliau, Dr. Majid Ihsan Al-Kailani, kita belum memiliki kualifikasi, strategi, dan kurikulum diperlukan untuk menjalankan peran ini. Kenapa? Di annaha mazalat, ini harusnya tangkosimu ya, atau tukosam ila kismain. Karena masih terbagi menjadi dua kelompok. Lembaga pendidikan hari ini secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Kismun yuqallidul aba al-madin. Kelompok yang satu atau yang pertama ini kelompok peniru para pendahulu. Muqallid, taklid kepada al-aba al-madin, pendahulu-pendahulunya. Wa qismun yuqallidul ghuraba al-mu'asirin. Satu kelompok lagi ini adalah kelompok yang meniru orang asing kontemporer. Yang satu ngomongin ya dulu ini. Satu lagi taklidnya ke orang asing. Montessori apalagi. Ya. Bayang ya. Jadi dunia pendidikan atau lembaga pendidikan masih terbagi menjadi dua seperti itu. Yang satu ngomongnya masa lalu terus ya, belum bisa move on.
Wala farqa ayyadurat taqlid hawla namadij qadima jiddan au ukhra jadi datan jiddan. Ini kalimatnya Masya Allah. Tidak ada perbedaan. Apakah peniruan itu terhadap model-model yang sangat kuno, ya, qadiman jiddan tadi, au ukhra jadi datan jiddan, atau meniru model yang sangat baru. Dua-duanya sama-sama taklid. Fakilan naw'aini minat taqlidi ghiyab an waqi'il hayatil qa'imah wa muskilatiha. Karena kedua jenis peniruan atau taklid ini sama-sama jauh dari realitas kehidupan yang ada dan permasalahannya. Mau ikut yang kuno atau kata yang terbaru, dua-duanya sama-sama tidak bisa menjawab permasalahan yang terjadi hari ini. Karena masalah manusia itu selalu ya, ada perubahan. Manusia itu makhluk yang dinamis. Wakilahuma ta'til lil aqli wa in ikhtalafat madzahiru ta'til. Dan keduanya juga sama-sama melumpuhkan akal. Meskipun bentuk atau manifestasinya berbeda. Yang satu dianggap kuno, yang satu katanya modern. Dua-duanya sama-sama melumpuhkan akal. Nah, kan di poin ketiga kan perlu ada konsep yang fresh, kan? Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang baru muncul. Misalkan, mengatasi anak ketagihan gadget. Antum bagaimana cara ngobatinya? Coba ada bercandaan begini. Coba lihat dari pendidikan ulama-ulama kita dulu gimana cara mengobatinya. Lihat dulu belum ada gadget. Itu gimana? Langsung plek ketuplek gitu, mau jiplaknya nggak bisa. Harus ada proses berpikir. Masih sanggup enggak ini? Masih ya? Masih sanggup. Ya, berat ini. Amma anil qismil awal. Adapun mengenai kelompok pertama tadi, ya. Alladzi tumatsiluhul muassasat at-tarbawiyah al-islamiyah. Yang diwakili oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ini kelompok pertama. Al-aba al-madin. Fahadhihi laisa ladaiha adna tasawwur amma ta'nihi falsafatut tarbawiyah at-tarbiyah. Mereka tidak memiliki pemahaman terkecil pun tentang apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Wa ma yajibu an tanbathiqa anha min ahdaf wa manahij wa asalib. Dan apa yang harus muncul darinya, dari filsafat tarbiyah tadi, filsafat pendidikan, berupa tujuan, kurikulum, dan metode. Ya, hanya mengandalkan al-aba al-madin tadi. Nggak ngerti apa itu falsafah pendidikan, sehingga tidak bisa merumuskan ahdaf, tidak bisa membuat manahij, dan asalib. Wa mihwarut tarbiyah fiha huwa ma yaqumu bihi al-qasuna min sardin lima athir al-aba. Fokus pendidikan di sana adalah apa yang dilakukan oleh para al-qasun apa? Ya. Pendongeng, pengisah.
atau katakanlah pendakwah lah lebih biar ini ya. Pendakwah min sardin lima athir al-aba ala asma'in nasyi'ah fi qa'atid dars. Ya. Tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh para pendakwah dalam menyampaikan kisah-kisah kepahlawanan para leluhur kepada generasi muda di ruang kelas. Bagus kan ini kan? Bagus, dari satu sisi bagus, tapi ada sisi yang ini nanti kita akan bahas. Wama yutliquhu fursanuha al-khutaba min sayhat udu ilal Islam tadi ya. Serta seruan yang disuarakan oleh para juru bicaranya, yakni kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Islam. Ya, tidak lepas dari itu. Tsumma takunul mahsalah li hadhil asalib jahlan bi kaifiyatil audah ilal Islam. Hasilnya adalah ketidaktahuan tentang bagaimana cara kembali kepada Islam. Jadi fokusnya hanya itu, tapi tidak diajarkan bagaimana cara kembali kepada Islam atau kembali kepada kejayaan kita di masa lalu. Wa ajzan yuwarrithul hasrah wan nadam. Dan ketidakberdayaan. Afan, bagaimana tadi? Oh, ajzan yuwarrithul hasrah wan nadam. Ya. Yang menimbulkan ini tadi ya, apa namanya? Ajzan tadi ya, ketidakberdayaan yuwarrithul hasrah wan nadam. Ya, akhirnya ya dari ketidakberdayaan tadi muncul apa? Al-hasrah wan nadam. Kerugian dan penyesalan. Ya. Wa qadiman qala sahabi al-jalil Abdullah bin Mas'ud, dulu sekali sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, fi akhiriz zaman yaksurul khutaba wa yaqillul fuqaha. Di akhir zaman nanti akan banyak apa? Khutaba, orator. Tapi sedikit yang ahli fikih. Sedikit orang yang paham permasalahan. Yang kita cari bukan orator ya. Wa hina aradat hadhil muassasat islaha nadhmiha tarbawiyah lam takum bil khutuwatil asasiyah fil islah. Ketika lembaga-lembaga ini ingin memperbaiki sistem pendidikan mereka, mereka tidak mengambil langkah-langkah dasar dalam reformasi. Enggak ngerti kan? Enggak ngerti langkahnya. Wahia dirasah waqi' at-tarbiyah fiha bughyata tahdidil mushkilah al-mutamatsila fi aqmi hadhihi tarbiyah. Apa itu? Langkah-langkah dasar dalam reformasi yaitu mempelajari realitas pendidikan di dalamnya untuk mengidentifikasi masalah ya. Al-mutamatsilah fi aqmi hadhihi tarbiyah yang mewakili kemandulan pendidikan ini. Jadi harus bisa dirasa waqi' at-tarbiyah. Mempelajari realitas pendidikan yang di dalamnya tadi ada bisa tahu masalah. Sampai di sini disebutnya aqmi hadhihi tarbiyah, kemandulan pendidikan ini. Jadi lembaga pendidikan sampai dikatakan mandul itu. Gara-gara tidak bisa melahirkan orang-orang tadi loh. Iya. Masya Allah. Summa dirasatu tarikhil halah. Kemudian mempelajari sejarah keadaan. Halatul aqmi tarbawi li tahdidi bidayatiha wa asbabiha
wa nuqtatil bad'i fiha. Jadi keadaan kemandulan pendidikan untuk menentukan awal dan penyebabnya. Jadi juga harus mempelajari apa? Sejarah. Ini sejarah pendidikan terutama. Dari mana sih kemandulan ini? Mulai dari mana itu? Supaya kita tahu mulainya dari mana masalah ini terjadi. Dari situ kita akan memutus rantainya. Tsumma tarahal hal al-munasib li'ilajiha. Kemudian mengajukan solusi yang tepat ya untuk mengobatinya. Harusnya begini, akan tetapi lam takum al-muassasatul islamiyah bidzalik. Lembaga-lembaga Islam tidak melakukan hal itu. Sayangnya lembaga-lembaga Islam tidak melakukan hal itu. Walam tuwaffir li hadhil amaliyah ma tahtajuhu min tafkirin amiqin 'alal mustawa. Dan tidak menyediakan proses pemikiran mendalam yang dibutuhkan untuk itu. Jadi tidak menyediakan ini ya, kesempatan untuk memikirkan dalam, pokoknya lanjut, jalankan terus. Harus ada ini. Wa innama istawradat asalibun nazmit tarbawiyyah al-gharbiyah fi tanzimil manahij wal idarah wal imtihanat wa asma'is syahadat wa alqabil mudarrisin wa maratibuhum. Ngeri ini. Tetapi sebaliknya justru mengimpor metode-metode sistem pendidikan barat dalam hal pengaturan kurikulum, apalagi tadi idarah tadi, administrasi, imtihanat, ujian, wa asma asyahadat, gelar-gelar akademik, wa alqab al-mudarrisin, pangkat guru, dan marotib apa? Alqab al-mudarrisin wa marotib itu ya ini ya. Apa namanya? Bisa juga diartikan gaji atau gelar pangkat ya, pangkat gurunya. Duna an tuhallilal falsafa al-kaminah wa ra'a hadhihi kulliha wa ma'rifati madain sijamiha ma'arruh al-islamiyah. Tanpa menganalisis filosofi yang mendasarinya dan mengetahui sejauh mana keselarasannya dengan semangat Islam. Ikut aja pokoknya ininya. Padahal kita harus juga menimbangkan mana yang selaras dengan ruh Islamiyah. Makanya guru kita ini kenceng banget masalah ijazah. Ya, gitulah, gelar-gelar dan seterusnya. Sebenarnya masalahnya bukan hanya itu, tapi ini adalah langkah awal beliau. Kemudian dibaliknya adalah tentang ruh Islamiyah tadi. Karena gelar-gelar pendidikan juga yang memulai justru adalah kaum muslimin. Jadi sistem ujian ini saya cerita dikit. Ujian itu yang paling mengerikan ujian Quran dulu, zaman dulu. Jadi seseorang untuk bisa mendapatkan ijazah Quran itu harus dites dulu di syekh kampungnya. Dia harus lulus dulu. Jadi dimulai dari dia harus baca, kemudian dites, diacak sampai dia bisa menuliskan. Bisa nulis loh, ngapal itu harus bisa nulis. Dan dia menghafal semua surat itu seperti menghafal Al-Fatihah.
dites di syekh kampungnya nanti. Udah lolos, maka saya ini akan merekomendasikan ke syekh yang di atasnya. Yang level di atasnya lagi, di atasnya, di atasnya lagi, sampai nanti tertinggi. Baru nanti dia dapat beserta sanatnya. Tadi kelompok pertama ya, sekarang kita bahas kelompok yang kedua. Amma 'anil qismi tsani alladzi tumathiluhul muassasat at-tarbawiyyah al-haditsiyah al-haditsah allati uqimat ala namtil muassasat al-gharbiyah. Nah, adapun bagian kedua yang diwakili oleh lembaga-lembaga pendidikan modern yang didirikan berdasarkan model lembaga-lembaga barat. Fahadhihi kadzalik laisat mu'ahhalah lil qiyami bidauril islah al mansyud. Lembaga-lembaga model begini juga tidak memenuhi syarat untuk melakukan reformasi yang diinginkan. Kenapa? Di annaha mazalat mujarrad wakalat tarbawiyah. Karena mereka masih hanya menjadi agen pendidikan. Untuk siapa? Lil jami'at wal muassasat at-tarbawiyah al-gharbiyah. Lembaga-lembaga pendidikan model kayak tadi, itu mereka adalah agen pendidikan bagi universitas dan lembaga pendidikan barat. Agen. Agen untuk apa? Tuwazi'u muntajatiha wa tutarjimu matbu'atiha wa tu'arrifu birijalatiha. Agen untuk mendistribusikan produk-produk mereka, menerjemahkan publikasi-publikasi mereka ya, dan juga memperkenalkan tokoh-tokoh mereka. Makanya jadi agen itu malah. Summa takunun natijah hiya zar'un naqsi wal ihsas bil da'ah wal hawan fi nufusin nasyi'ah wa tahayyi'ah wa tahayyu'ah an-nabihin minhum. Insyaallah ini akhirnya nanti. Sehingga hasilnya adalah menanam rasa kekurangan, kelemahan, dan kehinaan hawan dalam jiwa generasi muda. Dan mempersiapkan mereka yang berbakat seharusnya nih ya, nabihin tadi. Di antara mereka yang berbakat di antara mereka untuk melepaskan diri lilin silah. Kalau lembaga pendidikan seperti itu hasilnya adalah apa? Mempersiapkan mereka yang berbakat untuk lilin silah al-aqli wan nafsi min mujtama'atihim al-um waliltihaq bil mujtama'at al-gharbiyah fi awali fursati talawuh atau fi awali fursatin taluhu. Justru melepaskan diri mereka yang berbakat itu melepaskan diri secara mental ya, akli tadi, wan nafsi psikologis min mujtama'atihim al-um dari masyarakat asal mereka dan bergabung dengan masyarakat al-gharbiyah barat. Dan ini terjadi justru fi awali fursatin taluhu di kesempatan pertama yang muncul. Lembaga-lembaga pendidikan dasar itu kan eman ya, mereka yang berbakat, anak-anak cerdas, justru hasilnya apa nanti? Mereka nggak pede dengan keislaman, dengan ini dan masyarakatnya sendiri. Kita serahkan ke
Orang pintar-pintar, orang cerdas-cerdas, akhirnya kiblatnya ke sana, pulang-pulang jadi liberal, sekular, nah, dan seterusnya. Lanjut gak ya? Cukup ya? Ya. Baik, cukup sampai kelompok kedua tadi ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Lebih enak begini atau kemarin kita cepet-cepet selesai? Begini aja ya. Ya, baik. Kemarin karena kita ini saya agak berburu dengan waktu. Ini satu poin setelah satu poin selesai. Ternyata enakan menikmati begini ya. Iya, baik. Ya. Ini kita tutup dulu ya yang di apa namanya di online ini. Kita tutup dulu dengan alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.